Hello horror people, kembali lagi di channel Rian's Paper. Pada video kali ini, aku akan bercerita tentang 4 hantu yang paling ditakuti di film horor Indonesia. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya agar kalian terus mendapatkan notifikasi tentang konten-konten selanjutnya di channel ini. Langsung saja kita ke ceritanya. Pertama ada hantu kuntilanak. Kuntilanak merupakan makhluk mistis yang sangat akrab dengan budaya kepercayaan masyarakat Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Dalam beberapa tayangan industri pertelevisian atau cerita-cerita yang berkembang di masyarakat, kuntilanak divisualisasikan sebagai makhluk jahat yang menyeramkan. Kuntilanak digambarkan sebagai sosok perempuan yang mengenakan pakaian panjang semacam jubah berwarna putih dengan rambut panjang terurai. Kekhasan lain dari makhluk yang dinamai kuntilanak ini adalah dari segi suara dan tertawanya yang dinilai menyeramkan. Akan tetapi dalam beberapa tayangan serial film hantu di Indonesia, kuntilanak juga terkadang digambarkan menggunakan pakaian berwarna merah dan juga hitam. Pemberian warna lain dalam penggambaran kuntilanak semakin memberi kesan yang menyeramkan, seakan menyimpan misteri di balik pakaian tersebut. Kedua ada hantu sundel bolong. Sundel bolong adalah hantu perempuan cantik yang digambarkan berambut panjang dan bergaun putih. Sekilas mirip dengan kuntilanak. Namun yang membedakan adalah di bagian punggungnya. Sundel bolong memiliki punggung yang bolong sehingga isi perutnya terlihat. Mitos hantu sundel bolong ini sangat menakutkan, sehingga tak sedikit film horor Indonesia yang mengangkat sosok hantu sundel bolong ini. Namun yang paling terkenal dan terus dikenang adalah film tentang sundel bolong yang dibintangi oleh Suzana, yang dikenal sebagai Ratu Horor Indonesia. Pertama kali sosok hantu ini dipopulerkan oleh film berjudul Sundel Bolong pada tahun 1981 yang diproduksi oleh Rapi Film dan dibintangi oleh Suzana. Film itu sangat laris di pasar sampai dibuat sequelnya. Pemerannya Susana pun terus dibanjiri tawaran film horor sampai mendapat julukan Ratu Horor. Ketiga ada Si Manis Jembatan Ancol. Si Manis Jembatan Ancol ini mengisahkan tentang seorang gadis yang bernama Maryam, atau nama lengkapnya adalah Siti Arya. Ia tewas di sekitar jembatan Ancol. Ia tewas karena diperkosa secara bergilir oleh beberapa orang pria jahat. Saat menyadari bahwa Maryam sudah tak lagi bernyawa, para pemerkosa tersebut berinisiatif membuang jasadnya di jembatan Ancol. Karena Maryam meninggal dengan cara yang tidak wajar, maka arwahnya pun dipercaya masih bergentayangan di sekitar jembatan tersebut dan sering mengganggu orang-orang sekitar. Terdapat beberapa kesaksian atau cerita orang-orang tentang si manis jembatan Ancol yang sangat menyeramkan. Kesaksian pertama kali dari warga sekitar yang mengaku melihat penampakan si manis jembatan Ancol yang muncul di tahun 1960-an. Di tahun itu, daerah Ancol masih didominasi oleh empang atau tambak. Menurut kesaksian seorang warga yang merupakan seorang pendayung perahu, malam itu dirinya hendak pulang ke rumahnya. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba ada seorang gadis cantik yang datang padanya untuk minta diantarkan dengan perahu. Setelah berkeliling di seputar empang, gadis itu turun dan membayar sejumlah uang kepada si pendayung. Namun setelah gadis itu pergi,
uang yang tadi dibayarkan oleh si gadis berubah menjadi beberapa lembar daun. Pendayung perahu tersebut mempercayai kalau sosok gadis yang menumpang perahunya adalah si manis jembatan Ancol yang bergentayangan. Terakhir ada hantu pocong. Hantu pocong adalah salah satu hantu yang paling banyak diceritakan dalam mitos dan tahayul orang Indonesia. Hantu ini berupa mayat yang terbungkus kain kafan. Mitos mengatakan bahwa kemunculan hantu pocong mengindikasikan bahwa mereka meminta pertolongan dengan membuka ikatan kain kafan mereka agar jiwa mereka bisa lepas. Wujud dari hantu pocong digambarkan memiliki wajah yang hitam dan memiliki mata merah. Ada pula yang mengatakan bahwa wajahnya rata dengan mata yang berongga. Mitos tentang adanya hantu pocong ini awalnya menyebar di masyarakat Jawa dan Sumatera. Penggambaran hantu ini sesuai dengan mayat seorang muslim ketika dikuburkan. Kisah-kisah misteri tentang hantu pocong tersebar dalam berbagai versi di berbagai daerah di Indonesia. Hantu pocong juga sering digunakan dalam cerita atau film horor Indonesia. Mitos mengatakan bahwa kemunculan pocong terjadi ketika dalam 40 hari kematiannya, mayat akan bangkit dan meminta ikatan kafannya dilepas agar bisa bebas dari dunia ini. Kemunculannya ini berawal dari adanya asap di kuburan seseorang. Asap ini akan menjelma menjadi sosok makhluk-makhluk kecil. Kemudian sosok-sosok tersebut akan menyebar ke arah kaki dan kepala mayat, lalu mulai membentuk wujud pocong yang akan mulai menghantui warga di sekitarnya. Itulah tadi cerita tentang 4 hantu yang paling ditakuti di film-film Indonesia. Mana yang paling seram menurut kalian? Silahkan komen di bawah. And see you in the next video.